Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita dalam sebuah perenungan tentang Bethlehem, Natal, dan perjanjian kekal. Mari kita lihat dalam Mika pasal 5 ayat 1 dan 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Efrata arti etimologinya adalah tempat berbuah, sedangkan Bethlehem arti etimologinya adalah rumah roti. Sebenarnya Efrata adalah nama kuno untuk Bethlehem, sama seperti Jakarta nama kunonya adalah Batavia. Tetapi penyebutan Bethlehem dan Efrata bersamaan dalam beberapa ayat Alkitab seperti di kitab Kejadian, di kitab Rut, di kitab Samuel, dan juga di kitab Mika selalu bertujuan menjelaskan bahwa daerah itu sudah ada sejak purbakala dan tidak akan terlewatkan dalam sejarah dunia. Tetapi yang lebih ajaibnya Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar sejarah Bethlehem Efrata, tetapi ada perjanjian kekal dari Tuhan yang akan terjadi di daerah tersebut, di mana isi perjanjian itu sudah jauh lebih dulu diungkapkan sebelum mengungkapkan tempat atau Bethlehem, tempat terjadinya perjanjian kekal itu. Jadi boleh dikatakan isi perjanjiannya lebih dahulu sejak purbakala diungkapkan dan kemudian tempatnya. Karena isi perjanjian itu datang dari kekekalan sampai kepada kekekalan nanti. Itulah yang terpenting. Isi perjanjian itu mula-mula diberitakan kepada Hawa, Adam, dan Iblis di Taman Eden. Yang kita sering kenal disebut proto-evangelium atau Injil perdana. Kita melihat bagaimana isi Injil perdana itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu Saudara, keturunan manusia yang meremukkan kepala iblis di atas kayu salib itu adalah Yesus, karena kemenangan kita adalah salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 5 ayat 1 di kitab Mika yang dikutip juga penulis Injil Matius dalam Matius 2 ayat 5 dan 6, perjanjian kekal itu lebih diperjelas, bahkan terjadinya di mana, kejadiannya seperti apa. Akan bangkit seorang penguasa yang memerintah Israel, yang bertindak sebagai juru selamat, yang menggembalakan umatnya, dan gembala agung yang menggembalakan umatnya itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah berkata, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Pada masa sekarang kita umat tebusan Kristus menjadi ahli waris yang turut menerima perjanjian kekal itu. Dan melalui perjanjian kekal itulah kita mewarisi kerajaan Allah di bumi dan di surga kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi yang paling membuat kita bersuka cita dan bergembira dan penuh dengan damai sejahtera melebihi dari perjanjian kekal itu? Dan Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, perjanjian kekal itu menjamin hidup kita sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir. Pesan Natal bagi kita semua sama seperti apa yang dikatakan penulis Injil Lukas dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, perjanjian kekal telah sampai kepada kami melalui Kristus yang menjadi juru selamat dan menjadi gembala agung kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam menjalani hari-hari ke depan kami tidak perlu takut dan khawatir. Karena perjanjian kekal itu menjamin hidup kami. Kami ada di dalamnya dan perjanjian kekal itu ada di dalam kami. Segala pujian syukur kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.